Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa yarham au yarham asyara ila lisanihi muttafaqun alaihi. An ibni Umar, hadis diterima dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjenguk Sa'd bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, wa ma'ahu, dan bersama Rasulullah atau yang menemani Rasulullah Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud. Berarti ada 3 orang yang menemani Nabi: Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menangis melihat Sa'ad bin Ubadah. Falamma ra'al qaumu, maka ketika ro'a melihat, al qaumu itu siapa? Yang menyertai Nabi, ya, yang menyertai Nabi. Buka'a Rasulillah, ya, yang menyertai Nabi melihat tangisan Nabi. Bakau, semuanya berjamaah menangis, begitu. Faqala ala tasma'un, maka Nabi bertanya, ala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu, tidak akan menyiksa, bidam'il aini, disebabkan cucuran air mata, ya, cucuran air mata, wala bihuznil qalbi, dan tidak akan menyiksa karena kesedihan hati, walakin, akan tetapi, yu'adzibu, Allah akan menyiksa, bihada, dengan ini, au yarhamu, atau Allah akan merahmati, atau akan merahmati. Asyara ila lisanihi, Nabi mengisyaratkan kepada lidahnya. Nabi mengisyaratkan kepada lidahnya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya ulangi, an ibni Umar radhiyallahu anhu, hadis diterima dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW ada Sa'd bin Ubadah. Nabi melayat menengok Sa'ad bin Ubadah, wa ma'ahu, dan beserta Nabi Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menangis. Palamma ra'al qaumu,
ketika yang menyertai Nabi itu melihat bukaa Rasulillah, tangisan Rasulullah, bakau, yang ketiga orang itu ikut menangis. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ala tasma'un, tidaklah kalian mengetahui atau mendengar, innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu, tidak akan menyiksa, bidam'il aini, dengan tetesan air mata, wala bihuznil qalbi, dan karena kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, Allah akan menyiksa itu dengan ini, wa yarhamu, dan merahmati dengan ini. Asyara ila lisanihi, Nabi mengisyaratkan kepada lisannya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Para bapak, para ibu yang saya hormati, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi juga adalah manusia. Nabi juga adalah manusia. Ketika Nabi melihat orang yang Nabi cintai, Nabi sayangi, sakit parah, kemudian meninggal, maka karena Nabi itu adalah manusia, Nabi meneteskan air mata. Makanya para sahabat kaget, geningan Nabi ge sarua sok ceurik gitu nya, istilahnya itu ya. Makanya sahabat yang lain tidak berani menangis karena takut dianggapnya salah. Tapi ternyata Nabi sendiri Nabi sendiri yang mencontohkan Nabi menangis, ya itu. Makanya satu, bahwa Nabi juga adalah manusia. Di antara ciri manusia itu adalah menangis. Jadi wajar kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kita menangis, wajar. Gitu. Toh Nabi juga pernah, termasuk ketika anaknya Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad Ibrahim meninggal, itu juga sama, Nabi menangis. Dalam hadis disebutkan al-qalbu yahzan, hati sedih, wal ainu tadma, dan mata mengucurkan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbu, dan kami tidak akan mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna bipiraqika ya Ibrahim lamahjunun, sesungguhnya kami dengan berpisahnya dengan Ibrahim itu lamahjunun, sangatlah bersedih. Jadi ketika misalkan kita ditinggalkan wafat oleh siapapun, hati kita sedih, wajar bu? Wajar. Mata kita menangis, wajar? Wajar. Kan itu wajar, karena itu adalah manusiawi. Yang kedua, hadis ini juga terdapat larangan, tidak boleh meratapi, meratapinya, tidak boleh meratapi mayit. Disebut dalam hadis itu an-niyahah, ya, yang disebut dalam hadis itu adalah an-niyahah, tidak boleh meratapi mayit. Hukum meratapi mayit itu adalah haram, jelas haramnya. Hukum meratapi mayit itu adalah jelas haramnya. Disebutkan dalam hadis bagaimana bentuk menatapi itu. Dalam riwayat Asy-Syaikhon yang disebut dengan meratapi itu, laisa minna man dzarabal khududa,
tidak disebut umat Nabi Muhammad yang ketika ditinggal wafat oleh siapapun kemudian orang itu meratapi, di antaranya dorobal khoduda, nah iya, nabokan pipi mohon gitu, wasyakol juyuba, wasyakol juyuba itu merobek-robek baju, wada'a bidakwal jahiliyah, dan berdoa dengan doa di zaman jahiliyah. Dalam hadis yang lain ditambah dengan al-halikoh, ngajenggut, ya, menjambak, ya, menjambak rambut, itu diantara an-niyahah dan hukumnya adalah haram. Siapa Bu? Kira-kira siapa yang biasa atau bisa meratap itu? Apakah otomatis ibu-ibu? Atau bisa juga bapak-bapak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Cek ibu bapak-bapak, cek bapak-bapak ibu-ibu. Dalam hadis tidak dikhususkan yang meratapi itu adalah perempuan. Dalam hadis tidak disebutkan yang meratapi itu adalah perempuan. Bisa juga laki-laki. Walaupun dalam satu kesempatan Nabi diberitahukan ada perempuan yang sudah berbaiat kepada Nabi, kemudian perempuan itu meratap, ditinggal oleh keluarganya. Kata Nabi, fahsupi abwahihinna at-turab, wawalan taneuh we cenah kana mulutna gitu. Fahsupi abwahihinna at-turab. Makanya kalau ada yang gogorowokan dikantunkeun ku carogena milari we taneuh sing seueur kan gitunya, gitukeun. Memang ada dalam hadisnya. Supaya kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Ya supaya diam, ya supaya diam. Makanya hadis yang ini yu'adzibu bihada aw yarhamu asyara ila lisanihi, itulah yang disebut dengan meratap. Kan gitu, itulah yang disebut dengan meratap. Gitu. Makanya supaya jempe bawalan we. Nya da ayeuna mah ulah ku taneuh atuh paengkeunnya, ulah ku taneuh. Ku artosnya Pak Haji Nurmannya kan gitu. Ku artos we cenah bawalanana supados jempe. Ya. Itu yang tidak boleh itu adalah meratap. Ternyata hadirin ihwatu iman rahimakumullah, bahwa ketika seseorang meninggal itu meratap, itu adalah perbuatan jahiliyah. Dan bukan hanya perbuatan jahiliyah, tapi itu adalah salah satu janji syaitan laknatullahi alaihim, janji iblis laknatullahi alaihim. Jadi seumur hidupnya iblis itu pernah merintih kesakitan, nyeri hati. Selama hidupnya sampai sekarang berarti ya iblis itu, setan itu pernah menjerit kesakitan. Ada 4. Dalam hadis disebutkan rona iblisu arba'a marrotin. Iblis itu merintih kesakitan sebanyak 4 kali. 1, hina lu'ina, ketika dilaknat. Kan gitu, ketika dilaknat itu kan, ketika dilaknat kapan? Ketika masih berbarengan dengan Adam alaihi salam, ketika dilaknat oleh Allah. Dan yang kedua, hina uhdito, ketika diturunkan dari surga ke bumi, sama dengan Adam alaihi salam. Kemudian yang ketiga, hina ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa iblis kesakitan atau menjerit kesedih? Kenapa? Karena perjuangan iblis tidak akan selesai sampai hari kiamat. Sugan teh moal aya nabi deui nu ka-25 borotos beres we cenah ngaganggu umat manusia teh. Ketika dilahirkan Nabi Muhammad, iblis itu rona, menjerit kesakitan. Dan yang keempat, hina nujilat suratil Fatihah. Ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu diturunkan di Madinah. Ketika mendengar ayat di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sanalah iblis menjerit, merasa kesakitan. Dalam hadis dikatakan iblis ketika turun surat Al-Fatihah merasa tamat riwayatnya, putus asa terhadap perjuangannya, apalagi setelah turunnya ayat surat Al-Fatihah. Tidak mungkin lagi ada syirik dan lain sebagainya. Tapi dalam hadis disebutkan walakin ibtinuhum fi dinihim. Urang cobaan we dijieun fitnah dina agamana, itu kata iblis ketika turun surat Al-Fatihah. Wa afshu fihim an-nauha, dan sebarluaskanlah di kalangan umat Islam an-nauha. An-nauha itu adalah meratap. Wa afshu fihim an-nauha, dan sebarkanlah dalam umat Islam itu adalah meratap. Jadi mohon maaf ketika ada seseorang yang meratap, kikituan dan lain sebagainya, jalmi atanapi gitu lah pentanya, leres gitu nyebutnya kan gitu. Jalmi atanapi naon itu punya kan gitu. Kenapa? Karena itu janji iblis laknatullahi alaihi. Ketika kita melihat orang yang meratap, apa yang harus kita lakukan, Bu? Nya bisi ngawawalkeun artos matu wantun gitu. Ketika kita mendapatkan kondisi yang seperti itu, biasanya kita refleks istighfar. Betul, Bu? Betul? Ya, bukan istighfar tapi baca ta'ud. Baca ta'ud lain istighfar, da moal ingeteun atuh. Ya, kan gitu. Baca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bakal lalumpatan, bakal berhenti meratapnya. Kenapa? Karena dirinya dirasuki setan. Sama ketika kita melihat orang yang emosi, ya kan kebanyakan kita mah istighfar, mata tuluy we ngamek, tuluy gede amek, nah da moal ngaruh, ya tuluy gede amek. Kata Nabi dalam hadisnya, ta'awwad billah minasyaitonirrajim. Sok bacakeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bilih teh percantan mah mangga we cobian nya anu keur ngambak baca ta'ud begitu gitu. Mudah-mudahan we ngamakeun hadis Nabi jara rempe caricing. Kenapa? Karena walaupun di luar kesadaran tapi dirinya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga otomatis setan itu hilang dari dirinya sendiri. Jadi bukan dibiasakan istighfar, karena istighfar itu di saat kita sedang dalam kondisi sadar. Istighfar mahnya di saat dalam kondisi sadar. Ieu mah anu teu sadar dipiwarang istighfar. Karena istighfar nawa itu sadar gitunya, komo dipiwarang istighfar. Jadi dalam hadis disebutkan, ucapkanlah a'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Gitu ya. Jadi kalau ada yang meratap, misalkan kalau ada yang meratap, silahkan. Kalau kitanya sok ngaca a'udzubillahi ta'ud, sok ta'ud we ta'ud, paksakeun we ta'ud. Anu keur galelut, anu keur garade amak, baca ta'ud. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan itu dan Nabi memerintahkan itu kepada para sahabatnya ketika terjadi selisih paham. Ame nama pada gara lutah gitunya gara diambak ta'ud, baca terus we jempe. Areureun nah dah setana geus kalalabur ari dibacakeun ta'ud. Nah, jadi dibacakeun istighfar mah ngadon terus jadi we geuningan amak tambah ngamak kasinggung ibunya. Nu ngamak tambah ngamak da kasinggung. Itu yang disebut dengan ketika terjadi sesuatu yang di luar kehendak atau emosi, maka ucapkanlah ta'ud. A'udzubillahi minasyaiton. Bagaimana kalau kita melihat orang yang sedang menangis? Udah dibacakan ta'ud wae. Ayo curik, maca ta'ud. Boleh? Boleh? Ada orang yang menangis ya belum tentu. Belum tentu diakibatkan oleh setan, ya bisa jadi karena kesedihan biasa dan lain sebagainya. Ya, tidak usah kalau dalam arti tidak ada contohnya Bu kalau yang menangis kudu maca ta'ud mah. Ya, bisi cerik nate dungah deuynya sanes cerik sedih kan itu istilah nate. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Ya, itu anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak boleh meratapi mayit. Ya, kita tidak boleh meratapi mayit. Kenapa orang meratapi mayit? Kenapa orang meratapi mayit? Kenapa orang meratapi mayit? Akang ngiring gitunya pas balik bener balumpat we geuningan tuh gitunya ada kabohongan teh gitu. Kenapa kita meratapi mayit? Seseorang meratapi mayit kan meratap itu buatan setan, Bu, betul ya? Gitu. Dan yang kedua itu tadi wa afshu fihi munauha, bahwa setan meyakinkan kepada umat manusia bahwa supaya dijauhkan dari ridho terhadap qada dan qadar. Intinya mas seperti itu. Jadi yang meratapi hakikatnya tidak menerima. Yang meratapi hakikatnya tidak menerima terhadap kejadian itu. Karena tidak menerima langsung meratapi. Makanya ketika terjadi wafat atau segala macam, ya udah itu bagian dari qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nangis, mangga silahkan. Mau bersedih, mangga silahkan. Tapi itu tadi jangan berlebih-lebihkan. Ya, jangan berlebih-lebihkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita melihat berbagai hadis yang terkait dengan orang-orang yang hendak mati, yang hendak meninggal, ternyata ada beberapa contoh yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bahwa kata Nabi, ketika seseorang hendak meninggal, terkadang ada yang beberapa contoh yang ada dalam hadis itu. Satu, ada yang keningnya mengeluarkan keringat, ya, ada keningnya yang mengeluarkan keringat. Itu satu. Ada yang meneteskan air mata.
Nabi pernah melihat anak kecil yang dalam sakaratul maut, kemudian fafadot ainahu, kemudian meneteskan air mata. Kemudian para sahabat, kenapa ya Rasulullah sampai mengeluarkan air mata? Dalam hadis disebutkan, hadihi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Tetesan air mata itu hakikatnya rahmat yang Allah jadikan dalam hati-hati hambanya, dan Allah akan merahmati hamba-hambanya, ya, dan Allah akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya ar-ruhama, hanya kepada orang-orang yang dirahmati Allah saja. Itu qadarullah, Allah yarham guru kita ketika jam 9.45 sebelum meninggal malam, beliau mengangkat kedua tangannya di pinggir seolah-olah mau sedekah, tapi ternyata tidak, hanya membalikkan tangannya saja, menggerakkan tangan. Saya menduga beliau akan sedekah seperti ini, ternyata tidak. Itu jam 9.45. Jam 9.46 saya melihat dan menyaksikan Allah yarham guru kita meneteskan air mata sampai 3 kali. Setelah kaji, kemudian saya usap, apanya ngeluarkan air mata. Saya tidak sadar bahwa itu akan. Kemudian yang kedua saya usap, kemudian ada yang mengusap dari kanan yang kiri, sampai 3 kali meneteskan air mata, sampai 3 kali meneteskan air mata. Setelah 3 kali meneteskan air mata, kemudian 9.48 barulah dinyatakan meninggal dunia. Ya, barulah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa yang terjadi dengan guru kita itu bukan ujug-ujug, ya, bukan ujug-ujug ketika wafatnya bisa meneteskan air mata, tapi kembali lagi kepada amal-amalan kita selama hidup di alam dunia, ya, kembali lagi kepada amalan kita hidup di alam dunia. Tidak lantas orang yang gampang cerik ketika wafatnya itu akan meneteskan air mata. Saya tahu masuk cerik, wah gampang cerik netes. Tidak otomatis. Ya, orang yang hobinya menangis ketika meninggal itu bisa meneteskan air mata. Tidak lantas orang yang tidak pernah kita melihat orang itu menangis, tidak lantas ketika meninggalnya pun susah untuk meneteskan air mata. Jadi menangis yang wafat itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu, termasuk yang mengeluarkan keringat, ya, yang mengeluarkan keringat itu juga hakikatnya sama, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berpikir bagaimana caranya supaya kita di akhir napas kita, ya, kita selamanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi PR bagi kita, ya, yang menjadi PR bagi kita. Karena semua akan merasakan bagaimana sakitnya ketika nyawa terpisah dari jasadnya. Ketika nyawa berpisah dari jasadnya. Jadi ketika Allah yarham wafat jam 9.48, ya, jam 9.50 ini dalam rangka tahadus binikmat. Kemudian saya keluar dari rumah sakit menuju pintu IGD di Intan Husada,
ya, IGD di Intan Husada. Kemudian ketika itu saya mengucapkan ridokeun Ustadz Aceh Zakaria, Allah lebih sayang kepada beliau. Hayu urang teruskeun perjuangan anak ku saha wae, di mana wae, iraha wae, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu yang saya ungkapkan ketika memberitahukan kepada ikhwatu iman yang hadir di Intan Husada. Tidak pernah saya mengucapkan Ustadz Aceh wafat. Saya mengajak kepada semua yang hadir, hayu ridokeun. Kenapa? Karena itulah bahasa agama. Ya, karena kematian dan lain-lain hakikatnya bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada qada. Tapi yaitu tadi kita tidak pernah dibiasakan mengucapkan itu, sehingga susah weh dek narima nate, hesek weh dek narima nate. Ya karena itu tadi, karena antara ridho dengan rukun dengan iman, antara musibah dengan iman tidak pernah dikaitkan satu sama lain, seolah-olah terpisah. Ridokeun, ya kan gitu, hampura gitu kan. Saya mengucapkan seperti itu. Sekali lagi ini dalam rangka tahadus binikmat, bahwa saya bisa dan keluarga bisa seperti ini pun itu berkat didikan dari Allah ya. Jadi apapun yang terjadi, sepahit apapun, mari kita hadirkan dalam diri kita keimanan kita masing-masing. Jangan sampai menggugurkan kebaikan kita, jangan sampai menggugurkan amal soleh kita selama hidupnya dengan hal-hal yang di luar kebiasaan, dengan hal-hal yang di luar nalar, karena tidak sadar. Justru karena faktor tidak sadar itulah gugur kebaikan dan amal soleh kita, ya. Kebaikan dan amal soleh kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak kepada godaan iblis, yaitu kita an-niyahah, meratapi dengan suara lantang, kemudian ada sikap merobek-robek dan lain sebagainya. Makanya para bapak dan ibu yang saya hormati, saya mengajak kepada semuanya, mari kita biasakan memasyarakatkan kata ridho. Karena ridho itu adalah bagian dari syariat agama yang nyaris mudah didengar tapi jarang diucapkan oleh siapapun. Sering kita dengar tapi jarang diucapkan oleh siapapun. Ketika misalkan bapak gade ngajodokeun budak bapak, ganti bahasa teh, neng wios nikah kasih anu, gentos bahasa teh, neng ridho ku bapak dijodohkeun kasih anu. Ya, ibu ketika hendak nikah ya atau menjodoh ke anak-anaknya, silahkan pakai bahasa ridho. Jang ridho pami kawarung, ya jang ridho sanes namina ridho nya punya kan gitu sanes. Dibiasakan. Mau inginkan itu bahasa budaya. Sama sekali tidak menyentuh tidak menyentuh hati. Tapi dengan bahasa ridho diistili herang mata. Seolah-olah terasa hatinya nyarido. Nyarido. Makanya alhamdulillah saya biasa mendidik kepada para santri, mundek ngacor, dek kerja bakti, segala macam gitu. Saya biasa mengatakan seperti itu. Ridho lamun amal soleh, ridho Ustad insya Allah hayu naon ngacor, kan irit kudu nyuguhan. Nah kan gitu dong ngaku kulutus anu ridho mah kan gitu, daek ngacor hayu
kan kita budaya eta maka ketika datang cai-cai acan senek terus kupulutus. Tapi minimal ketika dikenalkan ridho, saya sudah mengamalkan sendiri ketika di keluarga saya dan juga di para santri, ridho lamun anu. Termasuk ketika menghukum santri, saya suka tanya, ridho kasep lamun buukna dibotakan, insya Allah Ustadz ridho bari sisirian we ngebotakan. Ada dendam, alhamdulillah sampai saat sekarang tidak pernah ada dendam. Padahal mahkotanya habis. Ridho termasuk mengembalikan lagi ke orang tuanya. Ridho kalau Ustadz kembalikan lagi kepada orang tua, insya Allah Ustadz telangkung Ustadz. Gitu. Kenapa? Membiasakan diri ungkapan itu senantiasa ada dalam hati kita. Jadi bisa jadi kekeringan hati kita, tandus dan keras itu karena memang kurangnya sentuhan bahasa agama, istilah agama yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, kan gitunya. Di antaranya itu adalah bahasa ridho. Wardo bima qasamallahu laka, kan begitu kan dalam hadis, kan gitu. Wardo bima qasamallahu laka, ya, itu isiannya. Kenapa ridho? Ya itu tadi. Makanya mari kita budayakan. Insya Allah dengan budaya ridho sudah terbiasa dalam diri kita, insya Allah hidup tidak akan ada yang berat. Ridho aya syaratna, Bu. Ridho aya syaratna. Ridho aya syaratna. Aya. Ridho aya tapina. Ridho ada syaratnya? Ridho ada syaratnya? Tidak ada. Tidak ada. Ridho ada tapinya? Juga tidak ada. Pilihannya hanya dua. Ridho dan tidak ridho, begitu. Kan gitu. Nyari ridho tapi ridho tuh ridho tapi belum ridho, itu namanya. Ketika ada tapi atau ada tuntutan, hakikatnya itu belum, hakikatnya itu adalah belum ridho. Kenapa? Ya karena itu tadi jarang dilatih, jarang dikenalkan sejak dini. Makanya mari kita biasakan, minimal kita tersusah teuing ngurus barudak nu di imah. Wabil khusus anak-anak kita ketika kita didik, biasakan dengan bahasa-bahasa agama. Kalau mau hoyong daek kerasa eta bahasa budaya. Tah mudek ulin pek eta mah. Wah urang arulin teh kudu babasaan ridho, da pasti bakal daraekeun eta mah. Liburan teh kadah babasaan ridho eta mah nya da pasti bakal daraekeun. Ini nih melaksanakan perintah Allah atau hal-hal baik yang lainnya, itu mari kita biasakan dengan istilah ridho. Ketika ridho harus dengan segala konsekuensi, harus dengan segala sesuatunya. Supaya apa? Insya Allah, alhamdulillah, selama ini saya pernah melakukan itu dan sampai saat sekarang terus saya lakukan itu. Kenapa? Ya, obatna hampang hirup di alam dunia mah hiji iwati ridho we kanukir di jalanan ya. Dari capek mah wajar bunya capek mah wajar, betul, capek mah wajar ya. Jangankan ya kan capek mah wajar, jangankan ketika beraktivitas kan hudang sare oge dibere sangu sapiring bakal dituang, bakal naon gawe sare keur sare naon gawe Bu teu naon, tapi hudang sare kadang kokorota ka dapur lapar ai keur sare ngagawean naon.
nya sare wae capek komo deui barang gawe capek wajar sare wae ngan ukur cicing capek komo deui barang gawe capek teh wajar keun wae wajar tapi jangan sampai kita berkeluh kesah. Orang berkeluh kesah tandanya orang itu belum menerima apa yang menjadi kodarnya dari Allah kepada orang. Ya, demikian barangkali untuk Jumat kali ini. Insya Allah Jumat depan kita akan membahas etika bisnis dalam Islam.